Papua, tanah dengan hutan hijau yang megah. Gunung menjulang menembus awan, lembah diselimuti kabut, dan suara alam yang menenangkan. Tapi di balik kedamaian itu, tersimpan luka yang belum sembuh. Sejak tahun 2018, tanah ini kembali berguncang. Dentuman senjata bergema di pegunungan Enduga, membawa kembali bayangan konflik lama yang tak pernah benar-benar berakhir. Semuanya bermula dari proyek besar pemerintah, Trans Papua. Jalan panjang yang diharapkan mampu membuka isolasi daerah-daerah terpencil. Sebuah harapan agar Papua lebih terhubung dengan dunia luar. Namun di balik pembangunan itu, muncul ketegangan. Sebagian kelompok bersenjata di wilayah Enduga menolak proyek ini. Mereka melihatnya bukan sebagai pembangunan, melainkan cara pemerintah memperluas kekuasaan di tanah mereka. Pada 1 Desember 2018, tragedi itu pun terjadi. Sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh Indonesia. Belasan pekerja proyek jembatan di distrik Yigi, Kabupaten Enduga, dibantai oleh kelompok bersenjata. Mereka diserang saat sedang beristirahat di kamp proyek. Pemerintah menyebut pelaku berasal dari kelompok Egyanus Kogoya, salah satu pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer dari organisasi Papua Merdeka. Insiden itu menjadi titik balik, operasi besar-besaran segera diluncurkan. Namanya, Operasi Nemangkawi. Operasi gabungan antara TNI dan Polri, dengan misi utama menumpas kelompok bersenjata dan memulihkan keamanan. Sejak saat itu, medan perang berpindah ke jantung pegunungan Papua. Tidak ada garis depan yang jelas, karena pertempuran terjadi di hutan, lembah, dan kampung-kampung terpencil. Dari udara, helikopter militer berputar menembus kabut. Sementara di bawah, pasukan berjalan kaki berhari-hari menembus rimba tebal. Namun di balik operasi militer, muncul dilema baru. Setiap langkah operasi berpotensi menimbulkan korban sipil. Banyak warga yang ketakutan, meninggalkan rumah, ladang, dan sekolah mereka. Ratusan keluarga mengungsi ke hutan, hidup di tenda darurat tanpa makanan dan obat. Sementara di sisi lain, kelompok bersenjata terus bergerak cepat, memanfaatkan medan berat dan kabut tebal untuk bersembunyi. Dari kejauhan, suara tembakan masih terdengar, dan Papua pun kembali menjadi medan perang. Sebuah konflik yang tak hanya menelan korban di pihak aparat, tapi juga warga yang hanya ingin hidup damai di tanah kelahiran mereka. Inilah awal dari babak baru konflik modern di Papua. Babak di mana perang dan pembangunan berjalan berdampingan, tapi tak pernah benar-benar saling memahami. Awal tahun 2019 menjadi titik balik besar dalam konflik bersenjata di Papua. Setelah serangkaian serangan yang menargetkan aparat dan pekerja sipil, pemerintah Indonesia memutuskan meluncurkan operasi besar-besaran yang disebut Operasi Nemangkawi. Operasi ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan upaya terkoordinasi antara TNI dan Polri untuk menumpas kelompok bersenjata, yang kala itu disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB. Pusat operasi ditempatkan di Kabupaten Enduga, wilayah yang sulit dijangkau, dipenuhi hutan lebat dan pegunungan curam. Di sana, pasukan gabungan melakukan patroli darat, udara, hingga intelijen udara menggunakan helikopter dan pesawat tanpa awak. Sementara di sisi lain, kelompok separatis bersenjata, yang menamakan diri mereka bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, terus melancarkan serangan gerilya dari balik hutan dan gunung. Pertempuran tak lagi sekadar antara aparat dan pemberontak. Ia menjelma menjadi kisah panjang ketegangan, ketakutan, dan kehilangan di antara warga sipil yang terjebak di tengah-tengahnya. Banyak masyarakat harus mengungsi ke distrik tetangga, meninggalkan rumah dan kebun demi keselamatan. Pada pertengahan 2020, situasi kian memanas. Kelompok bersenjata yang dipimpin Egyanus Kogoya, salah satu figur paling dikenal di wilayah Enduga,
melakukan serangan berulang terhadap pos-pos keamanan dan jalur logistik. Dalam beberapa insiden, anggota TNI dan Polri gugur di lapangan. Di sisi lain, operasi penegakan hukum berhasil menekan sejumlah anggota KKB dan menyita berbagai senjata api hasil rampasan lama. Pemerintah menegaskan bahwa operasi Nemangkawi bukanlah operasi militer penuh, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan hukum di tanah Papua. Namun di lapangan, realitasnya jauh lebih rumit. Medan berat, kondisi cuaca ekstrim, dan keterbatasan komunikasi membuat setiap pergerakan pasukan penuh risiko. Sementara itu, di dunia maya, pertempuran lain juga berlangsung. Narasi, foto, dan video dari kedua belah pihak menyebar cepat melalui media sosial, membentuk opini publik yang terbelah antara penegakan hukum dan perlawanan rakyat. Perang informasi ini menjadi babak baru dalam konflik panjang Papua. Menjelang akhir 2021, pemerintah mulai meninjau kembali efektivitas operasi tersebut. Setelah lebih dari 2 tahun berjalan, operasi Nemangkawi secara resmi dihentikan pada akhir tahun 2021. Dan digantikan dengan pendekatan baru bernama Operasi Damai Kartens. Dengan fokus pada pembangunan, komunikasi, dan pendekatan sosial yang lebih manusiawi. Namun di balik perubahan nama itu, nyala konflik belum benar-benar padam. Di gunung-gunung Papua, suara tembakan masih terdengar sesekali. Bagi sebagian orang, perang ini belum berakhir. Ia hanya berganti bentuk, dari operasi besar menjadi pertempuran kecil yang senyap. Namun tetap menorehkan luka yang dalam bagi semua pihak. Awal tahun 2022 menandai babak baru dalam penanganan konflik bersenjata di tanah Papua. Setelah 2 tahun menjalankan operasi Nemangkawi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggantinya dengan pendekatan baru yang disebut Operasi Damai Kartens. Nama, damai, dipilih bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menegaskan bahwa misi utama kali ini bukan lagi sekadar penindakan, tetapi juga pendekatan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Tujuan besar operasi ini adalah menyentuh akar konflik, kesenjangan sosial, keterisolasian wilayah, dan minimnya kehadiran negara di pedalaman Papua. Di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia, dengan dukungan TNI dan pemerintah daerah. Fokus operasi diarahkan ke pembangunan fasilitas umum, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat adat. Namun, di tengah semangat damai itu, bayangan konflik bersenjata belum sepenuhnya sirna. Kelompok separatis yang kini lebih sering disebut TPNPB-OPM masih aktif di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Enduga, Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak. Serangan sporadis terhadap aparat keamanan dan pekerja sipil masih terjadi, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Salah satu peristiwa yang kembali mengguncang perhatian nasional terjadi pada Februari 2023. Ketika pilot maskapai Susi Air, Philip Mertens, disandera oleh kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Paro, Kabupaten Enduga. Insiden ini memperlihatkan bahwa ancaman bersenjata di Papua belum berakhir. Upaya negosiasi pun dilakukan dengan melibatkan tokoh gereja, pemerintah daerah, hingga pihak internasional. Meski berbagai cara telah ditempuh, hingga akhir tahun 2023, penyanderaan tersebut masih menjadi simbol bahwa perdamaian di Papua masih rapuh. Dalam operasi Damai Kartens, pasukan keamanan berusaha mengedepankan pendekatan humanis menyalurkan bantuan, membuka akses pendidikan, serta memberikan pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah rawan. Namun di sisi lain, mereka tetap harus waspada terhadap potensi serangan mendadak dari kelompok bersenjata yang terus berpindah dari satu distrik ke distrik lain. Pemerintah juga memperluas kebijakan otonomi daerah dengan membentuk provinsi-provinsi baru di wilayah Papua. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi, sekaligus memperkuat kehadiran negara di tingkat lokal. Namun, bagi sebagian pihak, kebijakan ini masih menimbulkan pro dan kontra. Ada yang melihatnya sebagai bentuk perhatian lebih, tapi ada pula yang menganggapnya sebagai strategi politik.
untuk memperkuat kontrol pusat di wilayah yang bergolak. Sementara itu, narasi di dunia maya kembali memanas. Media sosial menjadi medan baru dalam membentuk opini publik. Video dan informasi tentang operasi keamanan, kondisi pengungsi, hingga aksi penyerangan terus bermunculan dan viral. Dalam situasi seperti ini, masyarakat kerap sulit membedakan antara fakta dan propaganda. Menjelang akhir 2023, konflik di Papua berada dalam fase tenang namun tegang.